Beda karakter penjajah Spanyol dan Belanda. Jauh sebelum Inggris menjadi penguasa lautan, Spanyol adalah kekaisaran terluas pada abad ke-14 dan ke-15. Spanyol juga merupakan imperium global pertama di dunia. Beda dengan Belanda yang hanya jago di wilayah jajahan, Spanyol selain besar di seberang lautan juga sangat kuat di Eropa. Tercatat, negeri seperti Belanda, Belgia, Luxembourg, sebagian Italia, dan beberapa wilayah di daratan Eropa lainnya pernah menjadi negara bawahan Spanyol. Armada Spanyol bahkan tercatat sebagai armada yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia dengan melewati Selat Magelhaens ke Samudra Pasifik, masuk ke Samudra Indonesia, Selat Malaka, lalu ke Samudra Hindia, belok ke selatan ke Tanjung Harapan di Afrika, lalu kembali ke utara hingga tiba kembali ke Spanyol. Ekspedisi selama 3 tahun ini tak ayal menjadikan Spanyol sebagai negara terkuat di darat dan di laut pada abad ke-15. Sedangkan Belanda, negara ini pernah menjadi wilayah bawahan Spanyol selama kurang lebih 133 tahun. Namun begitu, Belanda berhasil mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17 dengan memonopoli perdagangan Nusantara. Tapi mengapa bahkan di puncak kekuatannya, Spanyol tidak bisa menguasai Nusantara? Mengapa malah Belanda dan Inggris yang berhasil mendominasi Nusantara, padahal Filipina mampu dikuasai oleh Spanyol? Setelah sebelumnya kita membahas beda gaya penjajahan Belanda dengan Portugal, kini kita akan bahas alasan mengapa bukan Spanyol yang menguasai Nusantara. Mengapa malah negara kecil yang bahkan di bawah tahta Habsburg Spanyol yang menguasai Nusantara? Belanda memulai penjajahan dengan perdagangan untuk mempelajari situasi wilayah jajahannya. Belanda mengawali niatnya menjajah dengan berdagang lalu memonopoli perdagangan hingga menjajah. Belanda mampu belajar dari kesalahan Spanyol. Spanyol telah melakukan sejumlah kesalahan dalam usahanya menaklukkan Nusantara, seperti meremehkan kekuatan penguasa lokal dan gagal membangun aliansi dengan mereka. Belanda mampu menghindari kesalahan ini, dan sebagai hasilnya, mereka lebih sukses. Belanda mampu beradaptasi dengan kondisi setempat. Belanda mau belajar tentang budaya lokal dan mengadopsi adat istiadat setempat. Ini memudahkan mereka untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat. Sebaliknya, Spanyol lebih tertarik untuk memaksakan budaya mereka sendiri kepada penduduk setempat, dan ini membuat mereka lebih sulit untuk mendapatkan kepercayaan. 2. Wilayah taklukan Spanyol terlalu luas. Di tahun di mana Belanda mulai berdagang di Nusantara, Spanyol sudah menguasai wilayah seluas 13 juta kilometer persegi. Hal ini menjadi masalah di mana kebanyakan gubernur atau penguasa lokal seringkali bertindak sendiri lalu membuat pembenaran dengan mengatasnamakan raja. Banyak terjadi konflik terutama di benua Amerika yang terjadi antar sesama penguasa bangsa Spanyol yang menginginkan posisi gubernur. 3. Spanyol fokus menjajah dan merampas, sedangkan Belanda fokus berdagang. Spanyol berhasil menguasai kekaisaran yang sudah berdiri ratusan tahun di wilayah Amerika, membantai sebagian besar penduduknya, memperbudak penduduk yang masih hidup, menjarah hartanya, dan memaksa penduduk setempat untuk pindah agama. Belanda di lain sisi datang sebagai pedagang. Belanda benar-benar melakukan perdagangan dengan penduduk lokal Nusantara. Setelah berhasil berlabuh di Karangantu, Banten pada tahun 1596, Belanda menghadap ke Sultan Banten untuk mengutarakan maksudnya. Walaupun pada akhirnya Belanda menunjukkan sifat aslinya. Paling tidak mereka berhasil menarik simpati masyarakat lokal Nusantara untuk mau berdagang. 4. Belanda lebih terorganisir dengan mengutus perusahaan dagang VOC. Alih-alih menggunakan kas negara, Belanda mengumpulkan para investor yang tergabung dalam serikat dagang VOC untuk menaklukkan Nusantara. Serikat dagang ini memiliki dana terbatas yang memaksa mereka untuk benar-benar mengorganisir dan memanfaatkan modal dengan sebaik-baiknya, baik dalam pemanfaatan teknologi maupun strategi.
Spanyol di sisi lain kurang dalam hal ini. Mereka berhasil menaklukkan benua Amerika. Spanyol terbuai dengan banyaknya emas yang didapat yang menjadikan mereka kurang terorganisir. 5. Spanyol mendapatkan harta jarahan yang sangat besar di benua Amerika. Ketika berhasil menaklukkan Kekaisaran Aztec dan Kerajaan Maya, Spanyol mendapatkan harta rampasan yang luar biasa besar. Dari tahun 1521 hingga 1560, ada sekitar 100 ton emas dari perbendaharaan Tenochtitlan, ibu kota Aztec, dan Mayapan, ibu kota Kerajaan Maya. Belum termasuk yang bersumber dari tambang emas di sekitar wilayah tersebut. Hal ini menjadikan Spanyol kurang berminat dengan wilayah lain yang tidak memiliki emas. Belanda di sisi lain merasa peluang untuk mencari emas tidak sebesar Spanyol. Belanda menyadari tidak mungkin bisa mengalahkan Spanyol dalam hal penaklukan dan pencarian emas. Inilah alasan kuat Belanda untuk berdagang rempah-rempah ketimbang menjarah emas milik wilayah taklukannya. 6. Spanyol memakai politik bumi hangus, sedangkan Belanda memakai politik adu domba. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan dari penguasa lokal, Belanda menerapkan politik adu domba. Beda dengan Spanyol, keengganannya menjalin hubungan dengan penguasa lokal menyebabkan mereka lebih tertarik menerapkan politik bumi hangus. 7. Belanda mampu mempertahankan kehadiran jangka panjang di Nusantara. VOC adalah perusahaan yang didanai dengan baik dan terorganisir dengan baik, dan mereka mampu mempertahankan kehadiran jangka panjang di Nusantara. Ini memberi mereka waktu dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan membangun kerajaan yang langgeng. Sebaliknya Spanyol lebih tertarik pada keuntungan cepat dan mereka kurang mau berinvestasi dalam jangka panjang. Hal ini mempersulit mereka untuk mempertahankan keberadaannya di Nusantara dan mereka akhirnya terpaksa mundur. Pada akhirnya, Belanda lebih berhasil daripada Spanyol dalam menaklukkan Nusantara karena mampu belajar dari kesalahan Spanyol, beradaptasi dengan kondisi lokal, dan mempertahankan keberadaan jangka panjang wilayah tersebut. Itulah 7 alasan mengapa Belanda lebih berhasil menguasai Nusantara dibanding dengan Spanyol. Padahal Spanyol jauh lebih kuat dan jauh lebih kaya bila dibandingkan dengan Belanda. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol like, komen, dan subscribe, sekalian klik logo loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.